Shalom. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10 berkata, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Saudara, mengucapkan frasa Bapa kami yang di sorga sebenarnya sangat umum digunakan di antara orang Yahudi kuno. Mereka menggunakannya persis sama pengertiannya dengan yang digunakan di sini oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Frasa ini dalam kitab suci sepertinya dipakai untuk mengungkapkan pengagungan kepada Dia yang berada di tempat tinggi, yang kepadanya umat berdoa. Menyebut Bapa di sorga merupakan pengungkapan umat bahwa yang pertama, Dia adalah Allah yang maha besar. Raja Salomo yang mendirikan bait Allah termegah sepanjang masa mengakui bahwa kemegahan tempat kediaman Allah yang dibangunnya sesungguhnya tidaklah layak untuk pribadi yang empunya langit dan bumi dapat berdiam di sana. Raja Salomo berkata dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27, "Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini." Raja Salomo mengakui bahwa Dia adalah Allah yang besar yang mengatasi segala ciptaannya, baik itu langit maupun bumi, sehingga manusia tidak bisa menyombongkan karyanya di hadapan Sang Kreator Agung. Di dalam Yesaya 66 ayat 1 dikatakan, "Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku?" Ketika kita menyebut Bapa kami yang di sorga, ini merupakan pengakuan akan kebesarannya atas segala ciptaannya dan kemahahadirannya yang tidak bisa dibatasi tempat. Hal yang kedua, frasa Bapa kami yang di sorga mengungkapkan bahwa Dia adalah Allah yang mulia dan berkuasa. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 6 dicatat suatu peristiwa menggentarkan ketika suatu kali Bani Amon dan Bani Moab datang menyerbu kerajaan Yehuda. Wah, rakyat Israel dilanda ketakutan yang sangat luar biasa. Tetapi sang raja yang takut akan Tuhan, yaitu Raja Yosafat, dia berseru kepada Allah, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Saudara, Dia yang ada di sorga memiliki kekuasaan atas segala sesuatu yang ada, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang terlihat kuat yang dapat menandinginya. Hal yang ketiga, frasa Bapa kami yang di sorga mengungkapkan bahwa Dia adalah Allah yang maha tahu. Pemazmur berkata dalam Mazmur 11 ayat 4, "Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia." Juga dalam Mazmur 33 ayat 13 sampai 14 berkata, "Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi." Saudara, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah yang maha tahu. Hal yang keempat, frasa Bapa kami yang di sorga mengungkapkan bahwa Dia adalah Allah yang kemurnian dan kekudusannya tidak terbatas. Yesaya 57 ayat 15 berkata, "Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk." Saudara, kepada Sang Maha di tempat tinggi, sang umat di bumi punya akses langsung. Kita ndak usah pakai birokrasi, kita ndak usah pakai calo ketika kita menghadap Dia, karena Dia adalah Bapa kita. Amin.